Assalamualaikum semuanya. Wafer wijen ini tuh cara pembuatannya simple banget, rasanya mirip banget kayak Mary Wijen, cuman ini versi barunya aja ya teman-teman ya. Mirip banget kayak permen tapi dalamnya wafer, bener-bener unik. Buat teman-teman yang suka Mary Wijen wajib banget sih nyobain resep ini. Ini tuh kan tinggi tuh udah enak banget, apalagi divariasikan sama wijen tambah enak. Bisa dijadiin referensi kue lebaran. Yang penasaran langsung aja ditonton sampai habis. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan sangrai wijen atau biji wijen. Di sini untuk wijennya aku pakai 100 gram. Ini wijennya langsung aja aku sangrai ya teman-teman ya. Tips dari aku nyangrai wijen itu harus banget pakai teflon yang tebel. Soalnya kalau pakai teflon yang tipis dia tuh rawan gosong ya teman-teman ya. Dan jangan lupa pakai api yang kecil sambil terus diaduk biar matangnya merata. Buat teman-teman yang butuh referensi teflon yang murah terus tebel juga, harganya cuma 100 ribuan aja. Kalian bisa langsung aja cek link produknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung aja check out teflon seperti yang aku punya di situ. Buat teman-teman yang nanya, kak wijennya nggak dicuci dulu. Buat teman-teman yang suka geli sama makanan yang belum dicuci, ini boleh banget dicuci terus ditiriskan, setelah itu disangrai ya teman-teman ya. Cuman karena aku tuh nyaman sama wijen yang nggak dicuci ini, jadi ini wijennya langsung aja aku sangrai. Ini disangrai kurang lebih 3-5 menit tergantung api kalian ya. Kalau api kalian tuh bagus kecil gitu, ini bisa memakan waktu 5 menit teman-teman. Menurut aku sih semakin kecil apinya semakin bagus karena dia nggak cepet gosong dan matangnya juga sampai ke dalam-dalam ya. Ini kalau menurut teman-teman wijennya warnanya udah mulai kecoklatan kayak gini, ini tandanya udah mateng ya teman-teman ya. Pokoknya di timer aja kurang lebih 3-5 menit. Ini kayak gini bentukan wijennya, langsung aja kita pindah ke dalam baskom. Dipastiin lagi baskomnya gede ya. Lanjut di teflon yang sama aku bakalan tuangin 200 gram gula pasir. Ini teflon itu anti lengket ya teman-teman ya, jadi sangat cocok banget buat masak yang lengket-lengket kayak gini. Pokoknya aku rekomendasiin kalau teman-teman masak karamel kayak gini, teflonnya tuh harus anti lengket teman-teman. Soalnya kalau nggak anti lengket nanti gulanya bakalan nempel dan susah dicucinya. Ini gulanya kita masak pakai api kecil sampai dia tuh meleleh gitu loh teman-teman. Karena aku tuh orang yang nggak sabaran, belum aja meleleh semuanya aku udah buru-buru ngaduk. Jadi kita tuh harus kontrol diri gitu loh teman-teman. Soalnya kalau kita nggak sabar dia nanti tuh menggumpal malah lebih lama lagi gitu loh melelehnya. Ini aku pelan-pelan aja ngaduknya, alhasil di atasnya tuh menggumpal. Jadi karena udah terlanjur jadi ya udahlah ya, ini kita aduk aja. Pokoknya buat Mary Wijen itu dipastiin gulanya itu harus bener-bener kayak meleleh semuanya ya teman-teman ya. Gak boleh ada sedikit pun yang masih bergerindil gitu. Ini karena gulanya aku tuh menggumpal, jadi aku aduknya seperti ini aja. Pokoknya mastiin si gulanya ini tuh benar-benar mencair. Untuk apinya jangan pakai api yang terlalu gede ya, soalnya kalau apinya terlalu gede nanti dia warnanya gosong banget gitu loh teman-teman. Pokoknya kalau warnanya udah cakep kayak gini, kalian bisa lihat sendiri ini tuh nggak ada gula sedikit pun ya. Kalau udah seperti ini kita bisa langsung aja siapin air. Kalau teman-teman pengen karamelnya itu kriuk krenyes-krenyes kayak permen, itu tuh airnya 30 ml ya. Tapi kalau teman-teman kayak pengen gulanya lengket-lengket kayak Mary Wijen, kalian pakai airnya 50 ml. Di sini untuk takaran airnya aku pakai 30 ml. Jadi ini nanti teksturnya keras kayak permen gitu loh teman-teman. Airnya udah masuk, ini langsung diaduk cepet. Kalau menurut teman-teman airnya udah tercampur sama gulanya, kita langsung aja siapin 1 sendok makan margarin. Di sini untuk menghemat budget, untuk margarinnya aku pakai curah ya teman-teman ya, kurang lebih 1 sendok seperti ini. Jadi kita langsung aja masukin margarinnya dan langsung diaduk cepat. Jadi margarinnya tuh nggak harus bermerek sih menurut aku, yang penting dia masih layak dipakai. Menurut aku oke ya, jadi nggak harus pakai Wisman gitu loh teman-teman. Aku sebenarnya
sampai sekarang belum bisa nemuin perbedaan Wisman sama margarin biasa. Jadi di sini aku nggak rekomendasiin kalau teman-teman pakai Wisman ya, menurut aku kayak nggak ngaruh gitu loh. Ini margarinnya setelah diaduk-aduk dia udah merata. Kalau menurut teman-teman merata, teman-teman bisa langsung aja siapin Tenggo. Variasinya terserah kalian bisa pakai merek apa aja. Ini tuh kebetulan di rumah aku lagi banyak Tenggo yang varian vanilla, jadi aku pakai varian ini ya teman-teman ya. Sebelum kita nyiapin Tenggonya ini, jangan lupa apinya dikecilin sampai benar-benar kecil, jangan dimatiin ya teman-teman ya, cukup dikecilin aja. Setelah kecil kita bisa langsung aja masukin Tenggonya seperti ini. Prosesnya masih sama kayak Mary Wijen kemarin, jadi langsung dimasukin. Ini setelah dimasukin udah terlumurin semuanya, kita langsung aja tiriskan dan kita langsung aja masukin ke dalam wijen yang udah kita siapin tadi. Tuh fungsi baskom gede tuh ini ya teman-teman ya, jadi kita bisa goyang-goyang tanpa peduliin wijennya tuh berantakan. Jadi kalau pakai baskom yang gede kayak gini tuh wijennya nggak bakalan kemana-mana gitu loh, jadi kita fokusnya cuman buat nirisin si wafer ini. Ini hati-hati banget karena emang dia panas ya. Kita taruh wijen dan kita goyang-goyang aja. Kalau wijennya banyak, langsung banyak, menurut aku lebih mudah. Cuman karena di sini aku tuh pakai 100 gram wijen, jadi emang harus pelan-pelan aja seperti ini. Untuk satu resep ini aku butuh Tenggo 3 bungkus setengah ya. Aku tuh nggak tahu teman-teman itu Tenggo harganya berapa karena emang aku dapet dikasih gitu, jadi aku nggak tahu harganya berapa. Tapi kalau teman-teman tahu, kalian bisa langsung aja komen ya teman-teman ya, atau nanti aku bakalan cari di Shopee biar teman-teman tahu juga modal yang aku keluarin. Soalnya ini tuh bisa dijadiin referensi kalau teman-teman mau jualan kue lebaran ya. Tuh bentukannya cakep banget teman-teman, kalian bisa lihat sendiri. Ini setelah aku buat semuanya, buat ini tuh nggak butuh lama-lama, bener-bener sat-set banget. Menurut aku ini kue lebaran tergampang, apalagi dia tanpa minyak. Walaupun ini gulanya tinggi, menurut aku sehari makan satu aja udah cukup ya. Soalnya kalau makanan manis tuh makan banyak-banyak juga enak teman-teman, jadi kita buat secukupnya aja. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Masya Allah banyak banget ya. Ini 3 bungkus setengah yang ukuran kecil ya teman-teman ya. Ini kalau nggak salah 2000-an sih. Biasanya biskuit 2000-an tuh ukurannya kayak gini kan, segini nih. Jadi menurut aku worth it banget buat dicoba tuh. Kayak gini teman-teman, ini tuh kalau dilihat secara kayak gini gitu ya, ini tuh mirip banget kayak nougat ya ngomongnya, nougat kacang gitu loh, jadi kayak permen gitu loh. Padahal ini isinya wafer teman-teman. Setelah dibelah tuh ini wafer, dan wafernya juga enak banget. Tanpa berlama-lama langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang aku sampaikan tadi, ini tuh bagian luarnya crispy karena takaran airnya itu aku kurangin. Kalau teman-teman pengen ada lengket-lengketnya itu airnya ditambahin ya teman-teman ya. Nambahinnya juga harus sesuai takaran ya teman-teman ya, biar resepnya tuh nggak hancur. Soalnya sayang banget kalau emang resepnya gagal, pasti bakalan banyak gula yang terbuang. Thank you buat teman-teman yang udah menonton video aku sampai habis.